Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan beribadah bersama. Sebelum kita memulainya, kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami ada, kami ingin memberi waktu kami untuk memuji, menyembah Allah. Kami akan memberikan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu tolong kami supaya kami bisa fokus beberapa menit ke depan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah, dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Menyerahkan waktu ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sebelum kita belajar tentang satu kebenaran, kita akan dengarkan dulu apa kata mereka tentang penyembahan. Mari kita cek video berikut. Shalom teman-teman remaja, nama aku Jonathan, atau mungkin kalian lebih kenal aku dipanggil Jojo. Ya, Jonathan atau Jojo, ya sama aja boleh lah, semua boleh. Oke, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan ke teman-teman remaja pemuda tentang penyembahan. Apa itu penyembahan dan lain-lain, dan bagaimana caranya menurut Jojo atau aku. Oke, kita mulai. Penyembahan itu apa? Kalau menurutku penyembahan itu sikap penghormatan kepada Tuhan, sikap menyembah Tuhan. Seperti apa ya? Gampangnya melakukan saat teduh, seperti melakukan saat teduh. Pokoknya kita meng-approach Tuhan supaya akan terjadi hubungan intim dengan Tuhan, quality time dengan Tuhan, gitu menurutku. Untuk waktunya kapan kita bisa melakukan saat teduh dan di mana. Untuk kapan itu sebenarnya sesuka hati kalian ya. Misalnya kalau suasana, bilang suasana, mungkin kalian yang suka di tempat yang agak rame bisa melakukan di tempat rame, ya bisa di tempat rame. Kalau aku saat teduh, karena dia bisa keluar rumah ya, aku penyembahnya hanya bisa cara dengan saat teduh. Mungkin aku lebih suka di tempat yang sepi. Untuk waktunya kapan itu sesuka kalian. Kalau kalian lebih suka mungkin free time-nya kalian. Kalau free time-nya kalian malam, ya lakukannya malam. Kalau aku kan kuliah, lebih sering kuliah siang, jadi mungkin pagi-pagi mumpung jam 7, jam 6 gitu saudara-saudaraku belum bangun, jadi aku ambil waktu sendiri untuk saat itu melakukan penyembahan di saat itu. Jadi sebenarnya waktu, kapan, dan suasana bagaimana itu sefleksibel kalian, jadi nggak menutup kemungkinan kalian bisa melakukannya kapanpun. Dan gimana caranya? Kalau aku melakukan penyembahan itu sebelum saat teduh, karena aku nggak bisa keluar mana-mana. Jadi aku hanya bisa melakukan di rumah. Kalau menurutku aku sebelum saat teduh, karena aku bisa main gitar, jadi aku memainkan gitar 1 atau 2 lagu atau 3 kalau lagi feel-nya dapat, sebelum lagu puji-pujian dan penyembahan sebelum saat teduh. Itu yang aku lakukan biasanya. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Menurut saya, penyembahan adalah sebuah cara kita mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan beri bagi kita. Karena semua hal dapat Tuhan kerjakan, melainkan satu hal, yaitu memuji dirinya. Itulah sebabnya mengapa kita harus memuji Dia sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang Dia berikan bagi kita. Menurut saya, kapan waktu menyembah adalah ketika hati dan pikiran kita siap untuk menyembah. Kemudian menurut saya, bagaimana cara kita menyembah? Yang pertama adalah sembah Tuhan yang benar, yaitu tidak boleh menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian yang kedua adalah libatkan roh, dan yang ketiga adalah tidak mencari motivasi yang lain, supaya apa yang kita naikkan dapat berkenan di mata Tuhan. Terima kasih. Menurut aku, penyembahan itu adalah saat kamu menjalin hubungan intim dengan Tuhan dengan cara kamu mengekspresikan isi hatimu untuk Tuhan. Terus, kapan waktu kamu menyembah Tuhan? Menurut aku gak ada ya batasan untuk kapan kita menyembah Tuhan. Saat kamu pengen nyembah Tuhan, ya sembahlah Tuhan. Karena gak ada batasan waktu harus pagi, siang, sore, atau malam hari. Menurut aku kayak gitu sih. Dan bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Menurut aku, menyembah Tuhan itu nggak terbatas dengan bagaimana caranya, karena setiap orang kan punya caranya masing-masing untuk mengekspresikan isi hati mereka, ya kan. Nah, ada orang yang mengekspresikan isi hati mereka dengan berdoa, dengan bernyanyi, bermain musik, atau
menari, dan sebagainya. Nah, cara-cara itulah saat kita mengekspresikan isi hati kita untuk Tuhan. Dan ketika kamu mengekspresikan isi hatimu untuk Tuhan, itulah caramu untuk menyembah Tuhan. Dan aku pernah dengar sebuah khotbah dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa bukan bagaimana caranya kamu menyembah Tuhan, tapi mengapa kamu menyembah Tuhan. Menurutku penyembahan itu adalah ketika kita menggunakan waktu kita dengan bertanggung jawab, sehingga kita melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Jadi nggak terbatas cuma ada di dalam gereja, tapi di segala hal yang kita lakukan, entah itu di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun. Ya, setelah mendengar apa kata mereka, ada banyak sekali pandangan tentang penyembahan, bukan? Ya, penyembahan itu adalah pujian, pengagungan, pengakuan kita kepada Allah karena kita melihat, merasakan betapa Allah itu nyata di dalam sifat-sifatnya dan menyadari ada keberadaan Allah di sekitar kita. Teman-teman, penyembahan itu perlu diekspresikan dalam suasana hati yang baik. Nah, budaya dan suasana hati itu sangat berpengaruh di dalam sebuah penyembahan. Contoh, kalau nggak ada musik nggak bisa menyembah. Kalau lampunya terlalu terang kayaknya nggak bisa fokus dengan Tuhan. Kalau nggak ada tarian, nggak ada jingkrak-jingkrak, nggak ada lompat-lompat, kayaknya belum menyembah Tuhan gitu. Itu hanya budaya, itu hanya ekspresi, dan itu semua bukan esensi dari sebuah penyembahan. Yohanes 4 ayat 23 mencatat, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Alkitab mencatat tentang 3 hal tentang penyembahan. Yang pertama, fokus penyembahan kita adalah Bapa. Penyembahan itu fokusnya Bapa, bukan pada tokoh, tempat, musik, cara, atau benda tertentu, tetapi Tuhan yang menjadi fokus. Jadi jika kita berkata, saya tidak bisa menyembah kalau tidak ada musik, kalau tidak di tempat tertentu, kalau tidak di gereja, kalau tidak ada liturgi, kalau nggak ada yang mimpin, kayaknya saya nggak bisa menyembah Tuhan. Hati-hati, kalau itu terjadi, fokusmu sedang tergeser. Karena Bapa kita, Bapa yang hadir, Dia ada di mana-mana. Dan kalau Allah itu hadir, ada di mana-mana, maka Dia akan open 24 hours. Akan terbuka. Karena Tuhan ada di mana-mana. Akan terbuka 24 jam. Kalau penyembahan itu fokusnya kepada Bapa, maka Bapalah yang akan mengalami, akan merasakan penyembahan itu. Jadi jika ada di antara kita yang berkata, saya menyembah tetapi saya tidak mengalami sesuatu, ya jangan berhenti, teruslah menyembah. Karena menyembah itu bukan tentang mendapat, tetapi tentang memberi kepada Tuhan. Kalau kita memberi, yang menerimalah yang merasakan, bukan kita. Menyadari keberadaan Allah sebagai fokus penyembahan akan membuat kita menyadari betapa Allah itu bersama-sama dengan kita. Maka tidak ada waktu khusus untuk kita menyembah Tuhan sesungguhnya. Karena seluruh hidup dan aktivitas kita adalah penyembahan kepada Tuhan 24 hours. Saya mau berkata, bersekutu bersama dengan orang percaya itu penting, karena itu akan membangun hubungan yang hangat. Tapi fokus penyembahan kita adalah Bapa yang omnipresence. Jadi penyembahan itu open 24 hours. Yang kedua,
Alkitab mencatat bahwa penyembahan itu dilakukan di dalam roh. Kalau begitu Kak Gati, kalau kita tidak menyembah di dalam roh, tidak berbahasa roh, tidak melakukan hal-hal rohani, kita tidak sedang menyembah Tuhan. Saya mau berkata, mari perluas pandangan bahwa kita ini menyembah Tuhan di dalam roh karena memang Allah itu roh. Kita harus menyembah di dalam keutuhan hidup kita, pikiran, hati, jiwa, dan seluruh kekuatan kita. Tidak bisa berkata Senin sampai Sabtu itu sekuler, Minggu baru itu yang rohani. Tidak. Jadi kalau penyembahan itu dilakukan dalam roh, berarti hanya dilakukan hanya di hari Minggu gitu? Enggak. Teman-teman, manusia itu manusia rohani. Tidak bisa dan tidak ada manusia sekuler. Manusia tanpa roh itu manekin namanya. Manekin namanya. Ya, jadi kemanapun manusia melangkah, selama dia hidup, selama dia bernafas, ia adalah manusia rohani yang terus terhubung dengan Tuhan. Karena di dalam tubuh ini ada roh. Tubuh ini hanya tempat. Jadi saya mau berkata, tidak ada dunia sekuler, karena dunia ini terhubung dengan alam roh setiap waktu, tanpa henti, tanpa ngelek-ngelek, tanpa loading-loading, dan terus terhubung. Namun yang kita seringkali lupa bahwa kita ini manusia rohani, dan kita mulai memisahkan mana yang rohani, mana yang sekuler, padahal kita ini manusia rohani. Saya mau berkata, Tuhan membentuk manusia untuk terhubung dengan Allah melalui roh. Jadi lagi-lagi, seluruh hidup kita itu penyembahan, karena kita manusia rohani yang terhubung dengan Allah yang adalah roh. Yang pertama, fokus penyembahan kita adalah Tuhan. Yang kedua, penyembahan itu harus dilakukan di dalam roh. Dan yang ketiga, penyembahan itu dilakukan di dalam kebenaran. Penyembahan itu berhubungan antara manusia dengan Allah. Manusia mengerti, mengalami, memahami, kemudian mengamalkan kebenaran, mempraktekkan kebenaran itu. Kalau seseorang berkata, saya menyembah di dalam kebenaran, tetapi hidupnya tidak mengerjakan kebenaran, jangan-jangan dia sedang tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Orang yang menyembah Tuhan itu fokus dengan Bapa, dan orang yang menyembah Tuhan itu dia manusia rohani. Kesadaran ini membangun untuk kita memiliki standar hidup yang benar. Kita akan melakukan hal-hal yang benar. Kita berani meninggalkan prinsip hidup yang lama, yang penuh dengan dosa, dan menghidupi kebenaran. Daud menemukan dampak hidup seorang penyembah. Mazmur 15 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan, siapakah yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Dalam terjemahan Amplified Bible dituliskan, orang yang hidup dalam integritas. Who walks with integrity. Ini bicara tentang pemahaman. Orang yang belajar dalam integritas karena dia memahami. Dan ini bicara tentang kepala. Apa yang ada di pemahaman kita. Dan itu yang akan membentuk kehidupan kita. Kalau kita mengisi pemikiran, pemahaman kita dengan kebenaran, maka kita akan berjalan di dalam integritas yang Allah mau. Seorang penyembah Tuhan, seorang yang keep the integrity. Yang kedua, Daud menemukan orang yang boleh menumpang di kemah suci adalah orang yang punya karakter yang kuat. Seorang yang strength karakter.
Ini bicara tentang hati, bukan hanya pikiran, bukan hanya pemahaman, tetapi hati, head, heart akan terus terhubung. Dan yang ketiga, orang yang menyembah Tuhan, fokusnya Bapa, mengerti dan memahami bahwa manusia itu manusia rohani. Dan yang ketiga, terus mengerjakan itu dengan kebenaran, maka dia akan work with righteousness. Ini bicara tentang hand, head, heart, and hand. Ini akan selaras. Pikirannya benar, pemahamannya benar, hati dalam menimbangnya benar, maka keputusannya benar, dan tangan ini ketika bekerja akan melakukan yang benar. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan penyembahan kita? Bagaimana kualitas penyembahan kita? Sudahkah Bapa menjadi fokus penyembahan kita? Atau musik, liturgi, cara, suasana itu yang jadi fokus? Mari kembali, fokus kita adalah Tuhan. Yang kedua, sudahkah dilakukan 24 jam? Karena kita ini manusia rohani. Break your stigma bahwa menyembah itu hanya ada di waktu-waktu khusus. No, tidak. Menyembah Tuhan itu adalah keseluruhan waktu hidup kita, karena kita terus terhubung dengan Allah. Mungkin kita memulai dengan, menyembah itu harus dipaksa, sampai hanya kita terbiasa atau menjadi rutinitas. Ya, memang itu yang seharusnya, bukan sebuah rutinitas yang kosong, tetapi membuat itu, penyembahan itu menjadi lifestyle yang akan menghasilkan sesuatu. Terlepas dari kita merasakan sesuatu atau tidak, merasakan apa gitu atau tidak, saya mau berkata hari ini, kita akan fokus kepada Tuhan, dan kita harus mengerti bahwa menyembah Tuhan itu adalah 24 jam tanpa henti, karena kita manusia rohani. Break your stigma now. Saya mau berkata, sudahkah penyembahanmu berdampak? Your head, your heart, and your hand. Bagaimana? Sudahkah pemahaman, pengertian kita, hati kita, dan tindakan kita berdampak dan berbuah? Belum terlambat. Mari mulai dari sekarang. Mari mulai praktekkan sampai penyembahan itu menjadi sebuah yang hidup. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjadi penyembah Allah, penyembah yang fokus kepada Bapa, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Mungkin ada teman-teman yang di rumah sedang menghadapi masalah dan situasi. Saya mau berkata, Allah sanggup menolongmu. Engkau sedang ada di situasi terjepit, Allah sumber jalan keluar. Dialah pintu yang akan menolongmu. Engkau sedang menghadapi situasi yang sulit dan engkau merasa tidak sanggup. Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatanmu. Dan Allah setia, Tuhan akan menolongmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku,
tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Biar anugerah dan kekuatan Tuhan menopang hidupmu menjalani hari-hari ke depan. Dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kembali meneguhkan kami untuk kami mengenal Engkau lebih dalam, menjadi penyembah yang menyadari keberadaan Allah ada di sekitar kami. Mampukan kami menyembah Engkau dengan menjadikan Bapa Tuhan adalah fokus penyembahan kami, sehingga kami bisa fokus kepada Tuhan dan kami tahu bahwa seluruh waktu kami ada di dalam pengaturan Allah. Ajar kami menjadi penyembah selama 24 jam penuh, karena kami manusia rohani yang terus terhubung dengan Tuhan. Mampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam kebenaran, bahkan menyembah Engkau dengan kebenaran, dengan seluruh keutuhan hidup kami, bahkan dengan kepala, dengan hati, dan dengan tangan yang mengerjakan kebenaran. Terpuji Engkau Tuhan, tuntun kami anak-anak muda-Mu, supaya kami menjadi anak-anak muda yang penuh integritas, dan kami boleh menjadi teladan dan berkat bagi angkatan ini. Terpuji Engkau Tuhan, kami yakin setiap tantangan yang ada di hidup kami akan sanggup kami menangkan bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan, biarkan kasih karunia Allah melimpah dalam hidup setiap kami, dan Tuhan yang menolong, memberkati studi kami, usaha pekerjaan kami, masa depan kami, dan itu semua dalam genggaman dan rancangan Allah. Dan sekarang, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menjadi bagian-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.